Dimanapun Anda berada, mudik adalah di antara yang paling membahagiakan bagi umumnya masyarakat Indonesia, kita semua. Bukan sekedar tradisi yang menghadirkan euforia, tapi di dalamnya ada kebahagiaan, kebersamaan, suasana sepenanggungan, merasakan bagaimana macet yang berkepanjangan tapi juga diiringi dengan kenikmatan, diiringi dengan kebahagiaan, dan diiringi dengan harapan-harapan tinggi sampai ke tujuan. Bekal disiapkan, bahkan terkadang melebihi kendaraan yang dinaiki. Ada orang yang mencoba untuk mudik dengan motor misalnya, tapi bekalnya bahkan melebihi kapasitas motor yang dinaiki. Ada yang mencoba memesan tiket lebih jauh-jauh hari, baik dengan biskah itu, kereta api, bahkan pesawat. Semua tempat hampir rata-rata padat. Pun demikian yang berada di pelabuhan. Jauh di sana, para keluarga sudah antusias menunggu dengan gembira. Semua disiapkan. Rumah diperindah, tampilan dipercantik, makanan ragamnya ditampilkan. Bahkan jauh-jauh hari ada yang memasak dengan tangannya sendiri, mengkreasikan aneka kue-kue dengan tatanan yang indah. Itulah mudik, menunggu orang datang, berharap sampai tujuan, dan merasakan kebahagiaan bercengkrama dengan keluarga di tempat asal ia lahir berkehidupan. Mudik juga tak jarang menyisakan hikmah dan pesan-pesan yang sangat mendalam. Di dalam bahasa Arab, mudik kembali ke tempat asal disebut, terukur, dan terderivasikan dari kata ada. Ada ya'udu idan. Id adalah mudik kembali ke tempat asal. Karena itu tempat berpulang kita, asal berpulang kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh Al-Quran dengan kata ma'ad, tempatnya. Ada ya'udu idan, tempatnya ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sungguh yang telah mewajibkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala yang terkandung dalam Al-Qur'an itu untuk disampaikan, dibimbing kepada umatmu itu akan mengembalikan engkau ke tempat kembali yang hakiki, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali untuk dihisab. Sejatinya mudik yang saat ini banyak dialami, dilakukan oleh umumnya kita semua adalah miniatur dari citra kehidupan sejati yang ingin Allah gambarkan kepada kita, bahwa satu saat kita pun akan pulang, mudik kembali ke asal mula kita diciptakan, mudik kembali ke kampung akhirat, mudik untuk berjumpa menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miniasi dalam suasana mudik itu dicitrakan dalam kehidupan kini. Bila sekarang orang menyiapkan bekal terbaik untuk pulang, dan patut diingat, orang yang mudik selalu menyiapkan bekal, dan dengan bekal itu ia mau pulang. Bekal kurang atau bahkan tidak ada, nyaris tidak ditemukan hasrat untuk kembali. Maka ini memberikan kesan kepada kita. Kita belajar bahwa untuk bekal pulang level dunia saja kita menyiapkannya dengan serius, sungguh-sungguh. Maka bagaimana dengan kampung akhirat kita yang sesungguhnya itu tempat sejati dan abadi kita untuk berpulang. Dan semua dipersiapkan. Karena itulah kita mesti menyadari, belajar dari situasi mudik ini. Kalau sekarang ada kemacetan, sekarang ada kesulitan di perjalanan, ada keringat, peluh, lelah, mengantri, dan lain sebagainya, maka di akhirat nanti bukan drama lagi, tapi segala yang sejati, hal yang sesungguhnya, kepadatan, kepenatan, menunggu hisab, antrian saat kita mudik berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun persoalan terbesarnya, jika di dunia ini kita menyiapkan bekal terbaik untuk mudik pulang ke tempat asal di dunia, maka bagaimana dengan bekal kita saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati-hati,
Boleh jadi kita berharap pulang ke tempat asal, berjumpa dengan keluarga, bercengkrama, namun ternyata mudik, kepulangan kita itu justru mengantarkan kita kembali ke tempat asal yang sesungguhnya. Meninggal sebagai perantara mudik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dicipta oleh Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudik yang sejati mengantarkan kita ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dunia kita siapkan, maka untuk akhirat pun mari kita siapkan dengan lebih serius, agar nanti rumah kita insya Allah di surga tertata rapi, indah, baik, disambut oleh para malaikat, dan dengan bekal yang terbaik itu ada janji kenikmatan paripurna yang bisa kita rasakan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat datang menyambut di setiap titian pintu surga dan mengatakan, selamat, Anda sabar dalam mencari bekal untuk pulang. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang telah disajikan dan belum pernah dijamah oleh makhluk Allah manapun yang pernah berkehidupan. Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat ke-24. Demikian, selamat mudik, hati-hati di jalan.